Oke, selamat malam lagi teman-teman. Kita berjumpa kembali di pertemuan kita 12 analisis 21. Dalam kesempatan ini kita membahas tentang topik penyusunan persamaan dan gambar garis pengaruh pada balok sederhana, serta menghitung gaya batang ekstrim akibat kombinasi berbagai beban. Fakultas Teknik Perencanaan Desain, Teknik Sipil, saya sendiri Agina Tetomunte, STMT. Hari ini kita coba bahas untuk bagaimana kita menganalisa untuk garis pengaruh ini. Pendahuluan sebelumnya 12.1 pengertian dari garis pengaruh sendiri. Oke, sebentar, pengaruh sendiri ya, pengaruh sendiri, pengaruh ya. Garis pengaruh dipergunakan untuk mengetahui di mana letaknya muatan suatu muatan yang bergerak ya, yang dapat menimbulkan akibat yang paling buruk ya. Jadi menimbulkan akibat yang paling buruk gitu ya, atau misalnya mengalami beban yang berlebih. Dipakai pertolongan muatan bergerak sebesar P1 satuan ton. Biasanya kita asumsikan bahwa misalkan saya punya ada struktur bentangan, nanti akan disimulasi bagaimana beban yang bekerja akan bergerak dari kiri ke kanan ya. Dari bentang kiri ke kanan nanti bagaimana perilaku yang akan ditimbulkan. Kemudian garis pengaruh merupakan cara lain untuk mencari reaksi perletakan, gaya lintang, dan momen pada suatu konstruksi yang terbebani beban luar statis ya. Dengan kata lain, garis pengaruh dapat pula digunakan untuk mencari besarnya reaksi perletakan, gaya-gaya dalam batang tanpa hukum keseimbangan ya, sigma momen sama dengan 0, sigma P sama dengan 0, dan sigma H sama dengan 0. Kemudian apabila suatu konstruksi, misalkan saya punya ada konstruksi jembatan untuk kendaraan, maka pada satu titik tertentu, misalnya titik mungkin ada C di sini ya, diagramnya akan terdapat gaya-gaya dalam seperti gaya lintang ya, dan momen berubah besarnya sesuai dengan letak kendaraan. Jadi kalau misalkan saya punya P1, P2 mungkin dari A1 sejarak mungkin as rodanya, maka dia akan bergerak ya. P1 di sini, P2 di sini, kemudian P1 di sini lagi, P2 di sini, dan P1 lagi di sini, P2 di sini. Nah, ini gambar truk berjalan pada pertengahan balok sederhana. Untuk mengetahui berapa besar sebenarnya besar gaya lintang maksimum dan momen maksimum yang terjadi pada titik C apabila dilalui oleh kendaraan, maka diperlukan suatu diagram yang disebut dengan garis pengaruh ya. Nah, untuk menggambarkan diagram ini digunakan beban bergerak terpusat tunggal dengan nilai P1 satuan ton yang diletakkan pada beberapa titik secara bergantian sebagai berikut tadi ya. Nah, kita coba lihat contohnya balok di atas dua perletakan. Misalkan saya punya ada perletakan sederhana balok, sendi dan roll. Di sini ada titik A, B. Kemudian di sini titik C ya. Berarti di sini untuk ukurannya antara A ke C itu A, C ke B L min A, dan jarak total panjang bentang L, di mana bekerja P sama dengan 1 ton 1 satuan. Jadi P 1 satuan ini bisa berjalan dari A, kemudian di C, kemudian dia mungkin antara setengah CB, dan dia di B. Nah, ditanya tentukan garis pengaruh RA, garis pengaruh RB, dan garis pengaruh RC. Oke, yang pertama kita lihat dulu garis pengaruh untuk RA-nya, jadi tinjauannya. Nah, kita lihat sendiri dulu di sini. Di sini berarti kita akan punya periode diagram. Kita ada RAV sendi ya, kemudian ada RBV di rollnya ya. Nah, kita misalkan pertama untuk kedudukan pertama yaitu di mana P1 satuan bekerja di titik A ya. Jadi P sama dengan 1 berada di titik A. Berarti kita cek sigma momen di B sama dengan 0, berarti sigma momen di B 0, berarti RAV dikali dengan L terhadap B dikurang P1 satuannya ya, arahnya ke sini, dikali L sama dengan 0 ya,
sama dengan RAV sama dengan P sama dengan 1 ton. Ya. Ini untuk yang kondisi kedudukan 1. Nah, kemudian kita lihat cek di kedudukan berikutnya bergerak dari A ke C, sekarang di titik C, maka P sama dengan 1 ton, ya, berada di titik C, sigma momen B sama dengan 0, maka di sini berarti RAV kali L, ya, jadi kita sigma momen B-nya 0, RAV dikali dengan L, ya, dikurang, karena dia negatif ya, berarti dikurang P, P dikali dengan apa? Dikali dengan L min A, ya, L min A sama dengan 0. L min A jarak antara B ke C. Maka RAV sama dengan plus P dikali dengan L min A per L sama dengan 1 plus 1 ya, dikali dengan L min A per L. Kemudian berikutnya beban P satu-satuannya bergerak menuju B, maka didapatkan sigma momen B sama dengan 0, RAV, RAV-nya positif dikali dengan L, ya. Kemudian ditambah dengan positif nih terhadap ini ya. Ini sebenarnya dikurang ya, karena dia arahnya ke sana dan ini arahnya ke sini. Harusnya RAV sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat buat gambarnya tadi teman-teman ya, kita lihat titiknya tadi berarti RAV di titik A sama dengan 1, kemudian RAV itu yang untuk di titik C-nya itu RAV 1 plus LA L min A per L, dan yang untuk titik di B dia 0. Kita gambarkan berarti ini yang di RAV sama dengan 1 ya, nilai positif ini ya. Kemudian di C berarti plus L min A per L, dan di titik B-nya dia 0 ya. Ini menggambarkan seperti itu. Ya, jadi ini RAV 1 satu-satuannya di sini ya. Kemudian C nilainya ini ya. Masukin sini dan yang ini 0. Di ujung itu 0. Ini gambar garis pengaruh RAV. Nah, sekarang kita cek yang kedua, gambar garis pengaruh RB berarti sama ya. Di sini ada RAV, kemudian di sini ada RBP. Kemudian kita cek dia bergerak dari titik A ya, satu satuan. Maka di sini P1 ton berada di A, berarti sigma momen A sama dengan 0. Sigma momen A 0 berarti di sini satu satuan dikali 0 ya, jaraknya A, dikurang karena negatif ya, min RBP dikali L sama dengan 0. Berarti RBP sama dengan 0 ya. RBP 0. Sekarang kita cek lagi GPRB di titik C ya, kita cek P sama dengan satu satuan berada di titik C ya, di sini. Sigma momen A sama dengan 0, berarti di sini ada minus RBP dikali dengan L minus ya, ditambah dengan di titik C P dikali dengan A terhadap A ya, RA terhadap titik A. Berarti sama RBP plus PA per L itu sama dengan 1 per A per L ya. Ini di titik C. Nah, kemudian bagaimana di titik B? Berarti P1 berada di titik B, sigma momen sama dengan 0, berarti RBP kali L, RBP-nya ya, harusnya negatif ya, ini negatif, ditambah dengan 1 dikali 0, ya, positif ya, terhadap A. Oke. Berarti RA-nya 0. Nah, kalau kita gambarkan garis pengaruhnya, yang untuk garis pengaruh B berarti dia di B tadi dia satu satuan ya. Di B dia ini satu satuan, ini satu satuan bukan 0 teman-teman ya. Ini RABP dibagi dengan L di titik B ya, di titik B ini di titik A dia 0, berarti ini di 1 ya. Ini 1. Ini minus 1, sorry. Ini minus 1 ya. Oke, minus 1. Jadi ini minus 1. Ini tadi ya berarti dia minus 1 ya. Minus 1. Oke, ini dia 0. RBP di titik A dia 0, kemudian ini dia 1. RBP-nya 0 ya. Ini 0 berarti 1. Ini RBP bukan RA ya. Ini RBP-nya. RBP
RPP. Itu tadi RPP titik A0, kemudian yang di sini sama dengan 1. Di sini sigma 0 berarti dia minus RPP kali L tambah ini berarti dia sama dengan L ya. Berarti sebentar, sigma momen A sama dengan 0. Berarti RBP dia ke sana negatif ya. Terus di sini positif ya, 1 dikali dengan 1 dikali dengan 1 dikali dengan jaraknya terhadap AL ya. Maaf, ini jaraknya L. Ya. Berarti ini sama dengan 1, sorry. Ya, ini minus pindah ke sana jadi sama dengan 1. Oke, itu kita perbaikan ya. Sehingga kita dapat gambarnya untuk ininya, berarti untuk RBP-nya itu 1. Kemudian untuk yang di titik ini titik B ya, titik C-nya berarti di sini plus A per L. Ya. A per L, dan di sini titik A-nya 0. Titik A-nya 0. Titik A-nya 0 tadi. Oke, nah kemudian ini garis pengaruh RBV, kemudian kita coba lihat untuk yang berikutnya untuk garis pengaruh gaya lintang pada titik C ya. Nah, kita cek di untuk yang di titik A ya, P1 berada di titik A, sigma P sama dengan 0. Berarti sigma V sama dengan 0, berarti RAV sama dengan plus P ya. Berarti ini kan sama dengan P sama dengan 1 ya. Sedangkan DC pada saat di DC berarti RA dikurang P. Berarti RA dikurang dengan P-nya sama dengan 0. Ini ya. Nah, P1 di C belum lewat C. Berarti sigma momen di B sama dengan 0. Berarti di sini RA sama dengan plus P L min A per L tadi udah dapat sama dengan plus 1 L min A per L ton ya. Kemudian DC sama dengan RA, berarti masukin nilai ini ya. Berarti di sini P kali L min A per L dikurang P sama dengan P ya. Dikali dengan L min A per L dikurang P per L sama dengan minus P per A per L. DC-nya sama dengan min A per L. Nah, kalau kita gambarkan ya untuk nilai DC-nya berarti di sini perpotongannya ya teman-teman ya. Ini yang tadi yang di RA, di sini yang RB-nya yang minus ya. Berarti di sini kalau kita lihat perpotongannya yang di sini minus A per L tadi ya. Minus A per L, kemudian yang ini yang L plus A L per L per 2 ya. Yang tadi ini tadi ya. Ini L per L per 2. Itu kemudian sedangkan garis momen pengaruh garis pengaruh di MC berarti lengannya ya. Ini jaraknya. Sorry, ini untuk yang besarannya. Besaran daripada RA-nya. Yang RA-nya tadi ini. RA-nya itu sama dengan maaf ini ya. Tadi RA ini. RA-nya tadi ini tinggal dikalikan aja ya. Sebentar. Maaf, ini RA-nya. Sorry, ini RA-nya tadi ya. RA sama dengan P plus P L min A per L. Berarti kita tinggal kalikan dengan jaraknya saja. Jaraknya dikali dengan A-nya ya. Kalikan dengan A-nya. Jadi plus A L min A per L. Oke, baik. Terima kasih teman-teman untuk malam hari ini.
kita udah bahas untuk materinya, untuk garis pengaruh, untuk balok sederhana. Baik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Selamat malam.